Saya Hari Krismahadi, reporter HKTV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh HKTV, FKTS dan Studio Baba. Bapak sebagai kepala UPT, Pak Solihin sebagai kepala UPT, bagaimana Pak mesti Bapak membangun UPT ini di zaman milenial ini? Terima kasih. Mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Solihin. Kebetulan saya ditugaskan atau diamanahkan di UPT PPPT-PHP sejak tanggal 20 Februari 2023 ini. Alhamdulillah kita sudah mulai progres dalam rangka penataan di lingkungan UPT ini. Dari sisi ada pemangkasan tanaman yang tidak produktif, dan kita tata pelan-pelan untuk ke arah depan mengenai kedepannya kita pengennya jadi agrowisata pertanian di Kota Tangerang. Begitu Pak. Selama ini alhamdulillah sudah mulai banyak kunjungan dari pihak sekolah maupun dari universitas dalam rangka magang, dalam rangka untuk pengembangan pertanian di wilayah Kota Tangerang. Berarti Bapak sudah ada yang berkunjung juga ke sini, Pak? Sudah. Alhamdulillah sudah Pak, sudah banyak. Kemarin dari SD Cikokol 1 dan Cikokol 2 dalam rangka persiapan perlombaan adiwiyata, dan dia minta disupport tanaman sayuran dan tanaman obat serta tanaman buah-buahan untuk persiapan penilaian adiwiyata di tingkat Kota Tangerang. Bapak, berarti di sini potensi apa aja Pak yang ada di UPT sini? Potensi yang ada di UPT ini sebenarnya ada 3 komoditas pertanian. Pertanian itu sendiri tanaman sayuran dan tanaman obat serta tanaman buah-buahan. Dan untuk zaman milenial ini kita kembangkan tanaman sayuran secara hidroponik. Dan yang kedua, ini di sini potensi juga perikanan. Nah, yang cocok di sini ikan nila dan ikan lele. Sama ini untuk support warga atau sekolah atau instansi yang dalam rangka persiapan lomba atau dibudidayakan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau protein hewani maupun protein nabati, terutama sayuran, serta ternak. Di sini juga ada ternak kambing, domba, dan ternak unggulan lah untuk sebagai percontohan. Dan mimpi Bapak apa Pak di UPT yang sekarang ini? Nah, selain sebagai di sini menyediakan bibit, tanaman buah, sayuran, dan ikan serta ternak, mimpi saya ini UPT itu menjadi ikon dinas ketahanan pangan secara keseluruhan, dan bahkan untuk ikon Kota Tangerang agrowisata pertanian. Agrowisata pertanian, betul Pak. Ya, mulai kita tata pelan-pelan nih Pak di sekitar UPT untuk mempersiapkan kita dalam rangka agrowisata pertanian. Dan mungkin sebelum itu kita berkunjung atau studi banding ke tempat yang lain dulu yang sudah siap agrowisata pertanian. Mungkin seperti di Sidoarjo Pak ya. Itu ya. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Boleh kami melihat nanti di lapangan Pak? Oh silahkan Pak, dengan senang hati. Mungkin dari sisi penatanya nanti kita untuk sama-sama lihat di lapangan. Oke. Bapak, selamat pagi. Saya dengan siapa Pak? Saya Sukendar, koordinator bidang pertanian di UPT Hortikultur, di UPT PBT-PHP atau tanaman produksi benih. Bagaimana Pak kegiatan yang Bapak lakukan dan teman-teman di sini ini Pak? Kegiatan saya di sini adalah memproduksi tanaman pertanian seperti tanaman sayuran, tanaman buah. Jadi untuk
produksi dan siap untuk dibagikan ke warga masyarakat khususnya Kota Tangerang, Pak. Yang didistribusikan untuk masyarakat Kota Tangerang. Betul, Pak. Kira-kira andalan yang di sini kalau hortikultura atau agrowisata itu apa, Pak? Andalannya yaitu kita wisata edukasi, Pak. Biasanya kita memberikan arahan seperti narasumber ke siswa atau audiensi yang datang kepada kita di UPT ini, Pak. Yaitu ya terutama bidang pendidikan pertanian, Pak. Mimpi Bapak untuk di UPT ini yang berkembang itu ini Bapak ke depan UPT ini sebagai apa, Pak? Seperti apa? Mimpi saya di UPT ini yaitu sebagai UPT itu yang beredukasi ya untuk supaya terkenal di bidang agrowisata dan edukasi, Pak. Jadi istilahnya untuk memperkenalkan bahwa di Kota Tangerang itu ada agrowisata itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ini adalah tempat di mana di sini adalah tempat pembibitan untuk produksi benih, yaitu tanaman sayuran, terutama tanaman sayuran dan tanaman hias juga ada. Kemudian di sini kita juga memperkenalkan kepada siswa yaitu untuk belajar pertanian, di mana di sini para siswa atau nanti wisata edukasi ini kita berikan pelajaran mengenai cara bercocok tanam di bidang tanaman sayuran, terutama tanaman sayuran dan tanaman obat keluarga atau tanaman toga. Jadi nanti setelah itu kita murid atau pada pengunjung di sini kita perkenalkan ke bagian perikanan dan peternakan, Pak. Itu. Di perikanan. Jadi kalau ada siswa yang kesini begitu, bagaimana, Pak? Siswa yang studi banding atau wisata edukasi gitu, bagaimana, Pak? Kalau studi banding kita perkenalkan mengenai yaitu cara bercocok tanam, kemudian cara budidaya ikan dan cara budidaya ternak, Pak. Cara budidaya pertanian kita perkenalkan juga cara menanam dan sebagainya. Ini yang tadi mimpi Bapak untuk jadi agrowisata. Agrowisata nanti ya kita mimpi saya ini yaitu intinya untuk jadi agrowisata supaya memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa di sini adalah bisa memproduksi benih sehingga nanti disebarkan luas ke masyarakat. Kita udah rutin, Pak. Jadi setelah itu nanti bibitnya ini setelah beliau misalkan bercocok tanam, mempelajari bercocok tanam, beliau setelah itu benih tanamannya bisa dibawa ke. Jadi kalau ada tempat siswa yang edukasi ke sini, ini pulang mereka dapat oleh-oleh, Pak. Dapat oleh-oleh berupa yaitu tanaman yang mereka tanam sendiri. Jadi untuk dipelihara di rumah masing-masing, Pak. Oh, jadi mereka dapat oleh-oleh. Iya. Dengan catatan mereka harus menanam di rumah. Menanam di sini nanti dipelihara di rumah, Pak. Oh, dipelihara. Dipelihara di rumah, tapi beliau dikasih kontak person saya. Bagaimana nanti cara pemeliharaannya kan sudah diajarkan. Nanti apabila ada kesulitan, beliau bisa mengontak saya begitu. Oh, jadi mereka sudah dapat ilmu di sini. Iya. Juga dapat gratis juga tanaman gitu. Tanaman, betul, Pak. Jadi selain di sini apa, Pak, yang potensi ada di sini? Yang selain potensi di sini tanaman sayuran, tanaman buah, kemudian juga ada bidang perikanan, Pak. Oh, ada perikanan. Ada perikanan dan peternakan. Perikanan dan peternakan. Ya, peternakan terutama kambing atau domba, Pak. Oh, iya. Pak Agus. Ya, Pak. Ini apa, Pak Agus, yang terlihat seperti untuk tanaman buah-buahan ini? Oh, ini biasanya di sini untuk tanaman penyimpanan tanaman buah-buahan, Pak.
dari mulai tanaman mangga, duren, alpukat, tanaman jamu Jamaika, Pak. Dan ditambah dia tanaman cabai juga yang udah ini, yang tapi ini untuk koleksi di sini yang di polybagnya yang besar, Pak. Kalau yang untuk yang didistribusikan biasanya polybag yang 20. Jadi ini memang disediakan untuk ya Pak, untuk tempat penyemaian atau bagaimana namanya? Biasanya ini kalau penyemaian sebelah sana, Pak. Kalau ini mah sebenarnya biasanya untuk tempat untuk siap didistribusikan, Pak. Di sini didistribusikan. Sebabnya kalau tanaman yang gede itu memerlukan ya untuk air penyiraman dan pas pengangkutan juga nggak terlalu jauh dari jalan, Pak, yang bisa Pak Agus, ini kolam apa Pak Agus? Oh iya. Terima kasih Pak. Ini di UPT Produksi Benih itu ada 3 produksi utama, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini di produksi perikanan, Pak. Nah, ini produksi perikanan itu ada ikan nila nirwana yang ini merah, dan ada yang hitam. Kemudian ada lele jenisnya sangkuriang. Yang ini untuk ini calon induk, Pak, kolam calon induk. Nanti di sini untuk anaknya segala macam, terus ke kolam produksi sebelah sana. Dan ini kebetulan juga berdekatan dengan pohon mangga yang sebelah sini untuk ini. Gitu, Pak. Iya. Iya. Jadi mengurangi panas ke kolam. Ya, iya. Untuk pembibitan ikan ya Pak? Iya, pembibitan ikan. Ini di sini. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf. Yang ada di sini Pak. Oh iya, di sini kebetulan ini hatchery, yaitu produksi ini lele. Kita bisa memproduksi sendiri, Pak. Ya 20 sampai 50 ribu ekor sini. Lihat, ini hasil produksi kita apa ini, Pak? Nih, kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lagi kita bisa disebar ke masyarakat. Masyarakat dengan masyarakat. Ya, yang ini yang memerlukan masyarakat Kota Tangerang, Pak. Tapi syaratnya dia punya kolam, walaupun kolamnya kolam terpal, apa nggak jadi masalah. Ini jenisnya lele sangkuriang. Lele sangkuriang. Lele juga ada jenisnya, Pak? Ada jenisnya. Jadi ininya biasa pertumbuhannya cepat. Oh. Ya, dia gitu ininya. Mas, ini banyak. Saya dengan siapa Mas? Saya Jamil Pak. Mas Jamil ya. Bagaimana Mas Jamil, termasuk yang di sini ya? Iya, saya yang bagian di lele. Ya, perikanan lele. Oh iya. Bagaimana Mas Jamil mengenai lele yang di sini? Lele, ya alhamdulillah untuk Pak Agus, kalau Ya. ini ada kolam ini apa Pak? Kolam yang ini Pak? Kalau ini sih sebenarnya mah kolamnya kolam pembesaran, tapi kalau kolam produksinya kan sebelah sana, Pak. Ya. Untuk ikan itu. Jadi kalau seandainya ikannya yang masih kan harusnya yang didistribusikan itu sebesar jempol, Pak, untuk ke masyarakat itu. Nah, kalau seandainya di masyarakat misalnya kemarin bulan puasa itu nggak ada yang minta, kan ikannya gede. Nah, kita disimpan di sini, Pak. Nah, dia ini sampai gede, nanti gede diseleksi lagi untuk jadi bibit induk, Pak. Di sini. Nanti ini untuk kolam besar untuk calon induk. Calon induk ikan itu. Ini untuk di rumah, bawa di rumah masing-masing. Jadi mereka kalau ada siswa edukasi di sini, wisata edukasi, pulang kasih ikan sama tanaman sama cabai. tanaman. Iya. Gitu. Terus nanti untuk sekolahnya juga lain lagi, Pak. Maksudnya sekolahnya seperti apa, Pak? Iya, misalnya kalau untuk sekolahnya maupun banyak, Pak. Di sekolahnya ada kolamnya gede, banyak. Misalnya nanti kita patokannya per meter persegi itu 25 ekor, Pak. Per meter persegi. Kalau di ininya ada misalnya 4 meter persegi ya kurang lebih 100 gitu kasih. Terus tanaman itu gratis mereka. Gratis ya, Pak. Sama dengan itu juga tanaman cabenya segala macam biar di sekolah juga jadi bisa produksi
salah satunya. Kambing domba, kambing etawa, kambing bur, dan kambing khas Kota Tangerang, kambing kosta. Ini dalam rangka untuk selain sebagai percontohan ternak untuk taman edukasi anak-anak maupun orang yang berkunjung ke UPT, ini untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sudah berpengalaman di bidang peternakan. Kalau misalnya ada permohonan ternak dan dia memiliki kandang di masyarakat, itu Pak. Ya. Jadi ada 3 potensi yang luar biasa nih, ada ikan, ada peternakan, selain ada buah tadi ya Pak. Ya, betul. Memang ini konsep Bapak untuk menuju agrowisata Pak. Betul Pak, kita kepengennya ke depan selain tadi udah sampaikan pembibitan, menyediakan bibit ternak, ikan dan tanaman ini sebagai kunjungan wisata. Tinggal mungkin kedepannya selain jaga kebersihan di lingkungan UPT ini untuk penataannya biar menarik para pengunjung yang ke UPT ini Pak. Ya. Jadi Bapak memang sebagai kepala UPT memang punya mimpi untuk menjadi wisata agrowisata di sini ya Pak? Iya Pak, minimal untuk pemahaman kepada anak-anak milenial sekarang, minimal paham terhadap tanaman lah, ternak dan ikan, dan mengenal dan Bahkan paham. tadi saya dapat penjelasan bahwa dari Pak Agus bahwa mereka ke sini itu dapat gratis, pulangnya dikasih ikan, dikasih buah gitu ya Pak? Oh iya, iya, kalau ada anak kunjungan ke sini kita kasih oleh-oleh untuk dipelihara di rumahnya masing-masing oleh para siswa, ikan maupun tanaman. Kalau ternaknya enggak. Iya, iya, iya. Ya Pak. Dan Pak, sangat luas banget ini. Tadi juga di situ saya lihat juga ada musola, ada ekopark. Ini ada yang berproses, masih berproses, dan ada juga yang sudah siap konsumsi. Nah, untuk lokasi yang ada di Neglasari ini, dilihat dari sisi tatanan pariwisata atau dari sisi agrowisatanya demikian. Kalau dari sisi lahan ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi area atau lokasi agrowisata yang tentunya ini menjadikan dambaan dari warga masyarakat, baik masyarakat Kota Tangerang maupun di luar Kota Tangerang. Setelah kami tadi juga wawancara dengan KUPT dan pengelola yang ada di sini, ini sudah rutin, ada beberapa kalangan pelajar yang datang ke sini, kemudian banyak ingin mengetahui perkembangan atau tata cara tanam maupun tata cara budidaya ikan dan sebagainya. Ini dilihat dari daftar kehadiran mereka, ini sudah banyak juga. Jadi ada beberapa spot yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan menjadi agrowisata seperti agrowisata yang sudah ada di beberapa tempat atau di lokasi baik itu di Kota Tangerang maupun di luar Kota Tangerang. Ini sangat memungkinkan, lahannya memungkinkan, penataannya memang perlu ada penataan ulang atau penataan yang arah yang lebih baik. Kemudian yang keduanya adalah karena yang namanya kita bermaksud, berkeinginan agar lokasi agrowisata ini bisa dikunjungi oleh masyarakat, tentunya yang menjadi prioritas adalah akses jalan masuk ke area sini. Ini yang tadi kami wawancarai dengan beberapa petugas, baik itu petugas lapangan, KUPT, dan melihat langsung arah masuk ke lokasi ini ada beberapa yang harus diperbaiki atau ditata ulang. Demikian Pak Hari. Ya Pak, dalam arti penunjuk arah begitu kurang. Ya, salah satu diantaranya tunjuk arah itu menjadi salah satu informasi buat warga masyarakat yang akan mengunjungi area di UPT ini.
di dalam ini untuk menjadi wisata agrowisata yang ada di Kota Tangerang, menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut saya ini sangat memungkinkan karena areanya juga memungkinkan. Area yang tersedia di sini ada beberapa hektar, tadi kami juga sudah koordinasi dengan KUPT yang ada di sini. Ini masih ada lahan luas, kemudian juga ada lahan yang masih belantara, demikian ini mungkin bisa ditata untuk agrowisata, misalnya camping ground misalnya begitu, sehingga adik-adik kita dari unsur pelajar ataupun mahasiswa, siapapun masyarakat, jadi kalau mau piknik, mau camping, nggak usah jauh-jauh, bisa datang ke UPT yang ada di Neglasari ini sambil belajar baik itu dari tanaman. Jadi bisa untuk wisata edukasi juga. Ya, Pak? Wisata edukasi juga, ini sangat baik sekali karena di sini juga tim penyuluhnya juga sudah ada. Mereka akan dibekali. Kemudian informasi yang saya dapat juga bagi yang mereka yang datang ke UPT setelah mendapatkan pelajaran atau edukasi tentang berbagai hal yang terkait dengan peternakan maupun perikanan dan tumbuh-tumbuhan lain. Biasanya kalau pulang itu suka dibekali, baik itu misalnya ikan supaya bisa dikembangkan misalnya di mana dia tinggal. Dibekali itu dalam arti mereka pengunjung wisata edukasi gratis gitu, Pak, untuk mereka, Pak? Ya, untuk masyarakat. Wisata yang ada di sini kaitannya dengan pendidikan, Pak? Ya, tentunya kami dari Tatanan 4 Satuan Pendidikan sangat menyambut baik dan gembira bahwa di Kota Tangerang itu rencananya ada agrowisata. Hal ini menjadi satu nilai edukasi untuk sekolah di Kota Tangerang mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan kemungkinan SMA. Karena apa? Anak-anak kita itu butuh bagaimana pendidikan, pertanian, perikanan, dan perkebunan itu bisa diketahui menjadi nilai tambah buat mereka tuh ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya teori, tapi kita datang ke lokasi ini memberikan ilmu kepada mereka itu bagaimana tentang bercocok tanam, bagaimana tentang berkebun, pertanian, dan perikanan. Kita lihat di sana itu ada kolam-kolam ikan yang banyak. Ada juga pertanian juga ada, terus ada juga kambing dan sebagainya. Ini adalah menjadi nuansa tersendiri buat siswa, akan senang sekali, dan apalagi ditambah ada kulinernya dari hasil kebun di sekitar lokasi ini. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak sangat